Bab 973. Li Zenseng mengangkat kepalanya dan melihat orang-orang ini, nadanya dingin, bahkan dengan sedikit sarkasme, tetapi hatinya penuh dengan kegembiraan. Li Zenseng benar-benar mengenal selusin wajah yang hadir, karena dalam 2 atau 3 tahun terakhir, Li Zenseng sudah sering melihat mereka. Mereka semua adalah penduduk di daerah ini dan pengunjung tetap Hui Sengtang. Dibandingkan dengan Liu Feng dan Lao Zhang, orang-orang ini tidak jauh lebih kuat. Ketika orang-orang ini datang ke Lin Yu untuk perawatan sebelumnya, mereka berteriak, "Dr. He," dan berkata, "Terima kasih," dengan keras. Tetapi di Lin Yu setelah mengalami insiden cairan oral, orang-orang ini masih mulai berbalik, mempertanyakan keamanan obat tradisional Tiongkok yang dijual oleh Lin Yu, dan bahkan mulai bergabung bersama untuk menolak obat untuk Hui Sengtang. Karena Li Zenseng bertugas minum obat, dia mengingat semua ini dengan sangat jelas, dan dia secara alami tidak memiliki sikap yang baik terhadap orang-orang ini. Ketika semua orang mendengar kata-kata Li Zenseng, kulit mereka tiba-tiba berubah sedikit, dan mereka terlihat sangat malu. Mereka saling memandang, dan untuk beberapa saat, mereka tidak tahu harus berkata apa, atau mereka tidak memiliki wajah untuk berbicara. Li Zenseng memandang mereka dengan kepala terangkat, dan berkata dengan nada sarkastik, "Jika saya tidak salah, Anda datang ke sini dan ingin suami kami membantu Anda merawat pasien yang memiliki reaksi merugikan yang disebabkan oleh suntikan obat tradisional China di rumah." Setelah mendengar kata-kata itu, semua orang menggelengkan kepala, mengangguk dengan cepat, membungkuk, menatap Li Zenseng penuh harap. "Kalau begitu kamu berada di tempat yang salah." Li Zenseng mengangkat kepalanya dan menyeringai terbuka kepada semua orang, dan berkata, "Saya sangat menyesal, kami bukan lagi klinik medis, tetapi toko permen. Suami kami juga bukan lagi seorang dokter, dan sertifikat kualifikasi dokter TCM-nya telah dicabut. Jadi saya tidak bisa membantu kalian, silakan kembali." Ketika semua orang mendengar ini, ekspresi mereka sedikit berubah, dan mereka sedikit bingung untuk sementara waktu, dan mata mereka penuh dengan kepanikan. "Xiao Li, kita tahu kita tidak punya wajah untuk bertanya pada Tuan He, tapi keluarga kita dipertaruhkan." Di tengah kerumunan, seorang bibi berusia 50-an berdiri dan berkata dengan nada memohon, air mata hampir jatuh, tersendat, "Itu sebabnya kami dengan berani datang untuk memohon kepada Tuan He, tolong biarkan kami melihatnya." "Ya, Xiao Li, kami juga tahu bahwa kami bukanlah sesuatu, tetapi kami benar-benar tahu bahwa kami salah. Kami ingin meminta maaf dengan tulus kepada Tuan He. Mari kita lihat Tuan Ho. Selama Tuan He bersedia membantu kami menyembuhkan anggota keluarga kami bersedia membayar sebanyak mungkin." Yang lain segera mengikuti serempak, berteriak untuk melihat Lin Yu. "Kenapa kamu tidak mengerti aku?" Li Zenseng berteriak dengan suara yang dalam, "Ini bukan soal tidak meminta maaf atau memberi uang. Suami kami tidak lagi memenuhi syarat untuk merawat orang. Jika dia membantu orang untuk mengobati penyakit, itu ilegal. Karena itu, kantor pusat kesehatan semua orang datang untuk memperingatkan dia. Ketika dia menyelamatkan gadis kecil itu, dia hampir dibawa pergi, jadi kamu bisa membiarkan suami kita pergi dan kembali. Tidak, kita harus menemui Tuan He dan mendengarkan dia secara pribadi memberi tahu kita." "Ya, Xiao Li, kamu sengaja berbohong kepada kami. Kami tahu kami tidak melakukan hal yang benar, tetapi kamu juga tidak bisa berbohong kepada kami. Kami ingin bertemu Tuan He. Selama Tuan He bisa tenang, kami bisa membiarkan Tuan He memukul dan memarahi." Sekelompok orang tampaknya mengira Li Zenseng sengaja berbohong untuk menipu mereka, dan beberapa dari mereka harus masuk ke rumah sakit. "Oh, siapa yang membohongimu?" Begitu banyak orang datang untuk membuat masalah hari itu, mereka semua menyaksikan. Li Zenseng agak tidak berdaya, dan dengan cepat mengulurkan tangannya untuk menghentikan orang yang masuk ke dalam. Pada saat ini, sekelompok kecil orang keluar, total 7 atau 8,
dan mereka juga penduduk terdekat. Setelah mereka masuk dan mengetahui situasinya, mereka segera berteriak dan bersikeras untuk melihat Lin Yu. Saudara Li, jangan berhenti. Pada saat ini, Lin Yu dan Li Qianjue di ruang dalam keluar, karena pintu ruang dalam tersembunyi. Jadi ketika lelaki tua Zhang dan sekelompok tetangga ini datang, Lin Yu sudah mendengar gerakan itu dan mengenal mereka. Dia datang untuk mengemis untuk perawatannya sendiri, jadi dia tidak keluar. Dia ingin Li Zhensheng menyingkirkan mereka, tetapi melihat Li Zhensheng tidak dapat menyingkirkan kelompoknya saat ini, dia harus datang sendiri. Tuan Ho, Anda keluar, tolong. Tuan Ho, kami salah, tolong bantu kami. Tuan He, tolong, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan dari kami. Sekelompok orang tiba-tiba berteriak pada Lin Yu serempak, suara mereka penuh kesungguhan dan permohonan. Aku tahu, kenapa repot-repot. Li Qianjue memicingkan mata ke arah sekelompok orang itu dan mendengus dingin. Semuanya, diam. Lin Yu buru-buru melambai kepada semua orang, memberi isyarat agar mereka diam, dan berkata dengan suara yang dalam, tolong dengarkan aku. Sekelompok orang menjadi diam setelah mendengar ini. Semuanya, saya telah mendengar semua percakapan yang baru saja Anda lihat dengan Saudara Li. Saudara Li benar, sertifikat kualifikasi dokter saya telah dicabut. Seperti semua orang, saya adalah warga negara biasa. Itu bukan lagi dokter, jadi saya tidak bisa merawat Anda lagi. Lin Yu berkata dengan tenang kepada semua orang, agar tidak menunda penyakit keluargamu, kami menyarankan agar kamu segera membawa keluargamu ke rumah sakit yang lebih baik. Hanya dengan cara ini kamu bisa menyelamatkan mereka, tidak datang kepadaku untuk membuang waktu. Karena dia tidak akan membantu Niu Feng, tentu saja dia tidak akan membantu orang-orang ini, apalagi yang dia katakan tidak salah. Tuan Ho, apakah Anda masih marah dengan kami? Saya tahu itu salah. Saya salah sekali. Seorang wanita muda di antara kerumunan tidak bisa menahan tangis dengan suara rendah. Ini pembalasan kita, tapi akulah yang sialan, bukan anakku. Aku bersedia menukar hidupku untuk hidupnya. Kamu menyelamatkannya, aku akan membayarmu hidupku. Ya, Tuan He, keluarga kami tidak bersalah. Yang lainnya mengikuti, dan banyak yang bahkan mulai menangis. Anggota keluarga kami sekarang di rumah sakit, tapi rumah sakit mengatakan mereka tidak bisa diselamatkan. Sekarang unit perawatan intensif rumah sakit Beijing penuh, kami hanya ingin mengirimkannya, tetapi tidak ada tempat untuk mengirimkannya. Kudengar kau menyelamatkan seorang gadis kecil dalam situasi yang sama hari itu. Kau pasti punya cara untuk menyembuhkan mereka. Aku mohon bantuanmu. Kami bersujud padamu. Ya, kami bersujud padamu. Saat berbicara, orang-orang ini berlutut ke arah Lin Yu, menangis dan mengenali kesalahan Lin Yu. Mereka juga mengetahui bahwa Lin Yu telah menyembuhkan seorang gadis kecil dengan gejala yang sama, jadi mereka datang dalam kelompok. Bangun, bangunlah. Lin Yu mengulurkan tangannya dan memberi isyarat kepada orang-orang ini untuk berdiri dengan ekspresi panik. Ini adalah pertama kalinya dia melihat begitu banyak orang berlutut di depannya, termasuk orang dewasa dan anak-anak, ada lebih dari 20 orang. Tuan Ho, jika Anda tidak berjanji untuk merawat keluarga kami tidak akan bangun. Ya, jika Anda tidak setuju, kami akan berlutut di sini. Keyakinan sekelompok orang sangat kuat, dan mereka berkata dengan tegas. Astaga, kalian melakukan penculikan moral, kan? Wajah Li Qianhui tenggelam ketika dia melihatnya, dan dia berteriak dengan dingin, ketika kamu menggunakan jiarong, kamu berlutut dan sujud lagi. Jika kamu tidak membutuhkannya, kamu akan mencurigai jiarong bersama-sama, dan kamu akan memfitnah dan mengutuk. Aku bertanya padamu, apa yang kamu anggap sebagai jiarong? Chamber pot. Ketika semua orang mendengar kata-kata Li Qianjue, mereka terdiam, kepala mereka menunduk dan tidak berani berbicara, wajah mereka malu. Artinya, mengapa ijazah dokter pengobatan Tiongkok suami kita dicabut?
Bukan karena kamu. Li Zenseng juga berdiri dan berkata dengan dingin, dengan kata lain, kaulah yang membunuh keluargamu. Sekelompok orang menundukkan kepala lebih keras, tidak ada yang berani berbicara, mereka tahu bahwa Li Zenseng benar. Lupakan, saudara Li. Lin Yu menghela napas pelan dan berkata dengan suara rendah, semuanya, saya telah mengatakan dengan sangat jelas. Sementara penyakit keluarga Anda masih terkendali, Anda dapat segera pergi ke dokter lain untuk berobat, Beijing. Tanahnya besar, China sangat luas, dan saya bukan satu-satunya dokter, silakan kembali. Ketika sekelompok orang mendengar kata-kata Lin Yu, mereka meratap kesakitan lagi, dengan keputusasaan yang mendalam dalam suara mereka. Jiarong. Pada saat ini, suara yang jelas dan indah tiba-tiba datang dari luar pintu, dan kemudian sesosok tubuh langsing dengan cepat masuk dari luar ruang medis, dan terkejut ketika dia melihat pasien di tanah.